Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Susriawardani dengan NIM A1C021127. Dengan anggota saya yang pertama ada Novariani dengan NIM A1C021126. Yang kedua ada Olive Jupita Aulia dengan NIM A1C021129. Yang ketiga ada Pipin Sulistianingsih dengan NIM A1C021131. Dan yang keempat atau yang terakhir atas nama Tiara Anissa dengan NIM A1C021153. Dan di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Laporan Proyeksi Struktur Modal dan Kebijakan Dividen. Nah, di dalam judul ini terdapat 3 materi. Yang pertama ada kebijakan korporasi, yang kedua ada kebijakan dividen, yang ketiga ada struktur modal. Nah, untuk yang kebijakan korporasi itu akan dijelaskan oleh anggota saya atas nama Novariani. Kepada Novariani saya persilahkan. Baik, saya Nopariani dengan NIM A1C021126 akan menjelaskan tentang pengertian strategi pengembangan korporasi. Strategi korporasi sendiri adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh korporasi di waktu yang akan datang. Strategi suatu korporasi meliputi kebijakan, program, dan kegiatan manajemen untuk melaksanakan misi korporasi. Strategi sendiri berkaitan dengan bagaimana target-target kinerja yang harus dipenuhi, bagaimana organisasi akan memberikan fokus pada pelanggan, bagaimana organisasi akan memperbaiki kinerja pelayanan serta segi-segi lainnya, dan juga bagaimana organisasi akan melaksanakan misinya. Selanjutnya, perencanaan strategi korporasi. Saat ini, perekonomian tidak lagi tumbuh secepat sebelumnya, dan perusahaan-perusahaan baru tumbuh dengan subur. Hal ini mengakibatkan tingkat persaingan di antara perusahaan makin tajam dan secara tidak langsung memperkuat posisi konsumen untuk mengadakan tawar-menawar. Jika sebelumnya pimpinan perusahaan berfokus dan berorientasi pada produksi, maka pada tahap ini mereka memusatkan pada pemasaran yang berorientasi pada kepuasan konsumen dengan memperhitungkan para pesaing. Pada periode ini berkembang konsep-konsep dan teknik-teknik baru. Di sisi lain, dalam perencanaan harapan tidak perlu banyak digantungkan pada strategi perbaikan terhadap keadaan masa silam sebagai patokan. Oleh sebab itu, dalam menganalisis prospek dari suatu organisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang yang hasilnya mungkin dapat mengubah kecenderungan sejarah. Yang kedua, melakukan analisis kompetitif yang mampu menyempurnakan penampilan organisasi yang kompetitif dengan organisasi lain. Yang ketiga, melakukan strategic portfolio analysis. Analisis ini membandingkan tiap bagian dalam organisasi, mencari mana yang lebih mungkin mendatangkan prospek yang lebih baik, lalu menyusun prioritas pengembangannya. Yang selanjutnya, mengalokasikan sumber daya strategi kepada tiap bagian atau departemen. Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan program akan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis, khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana para pimpinan harus mengelolanya. Dengan kata lain, strategi merupakan terjemahan pemikiran pada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Agar strategi dapat diterapkan dengan baik, perlu diminta komitmen pimpinan puncak, terutama dalam menentukan kebijakan organisasi. Kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas organisasi tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novariani telah menjelaskan tentang pengertian strategi pengembangan korporasi dan perencanaan strategi korporasi. Selanjutnya materi tentang kebijakan korporasi dan kebijakan dividen akan dijelaskan oleh anggota saya, Olive Jupita Aulia. Kepada Olive Jupita Aulia saya persilahkan. Saya Olive Jupita Aulia dengan NIM A1C021129. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan korporasi. Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan, yaitu yang pertama, menentukan secara teliti bagaimana strategi dilaksanakan. Yang kedua, mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menciptakan kebijakan di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Dalam buku Saklan RI 2004-113 disebutkan bahwa elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan, dan tidak hanya baik secara teoritis. Bagi para pejabat menengah, mereka tidak memutuskan perubahan strategi, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana strategi baru tersebut dapat dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana dilaksanakannya secara efektif dan efisien. Jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi berbeda. Kebijakan yang ada dalam rencana strategi ini adalah kebijakan teknis. Referensi dari buku Profesor Dr. Akdon MPD 2011 dengan judul Strategic Management for Educational Management. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen. Sebelum kita mengetahui apa itu kebijakan dividen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kata dividen itu sendiri. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan dan diberikan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapat dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Dikutip dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Jadi, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa depan, di masa yang akan datang. Kemudian, keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dalam keputusan pembagian dividen perlu dipertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, laba tidak seluruhnya dibagikan ke dalam bentuk dividen, namun perlu disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Berkaitan dengan kebijakan dividen tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa pihak yang saling berbeda kepentingan, yaitu antara kepentingan pemegang saham, pemegang obligasi, dan pihak perusahaan itu sendiri. Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan. Dikutip dari jurnal Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, investigasi pengaruh teori stakeholder oleh Atika Johari Hatta tahun 2002. Baik, terima kasih kepada Olive Jupita Aulia karena telah menjelaskan tentang kebijakan dividen dan kebijakan korporasi. Nah, materi selanjutnya ada tentang jenis-jenis kebijakan dividen dan teori kebijakan dividen yang akan dijelaskan oleh Tiara Anissa. Kepada Tiara Anissa saya persilahkan. Perkenalkan, saya Tiara Anissa. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis serta teori-teori apa saja dari kebijakan dividen itu. Yang pertama itu adalah jenis-jenis kebijakan dividen. Nah, menurut Sunjaja dan Merlian tahun 2010 halaman 388 terdapat 3 jenis kebijakan dividen, yaitu yang pertama, kebijakan dividen pembayaran rasio konstan. Maksudnya dari kebijakan ini yaitu dikarenakan dalam setiap tahunnya jumlah dividen per lembar akan mengalami kenaikan dan penurunan sehingga banyaknya dividen yang akan dibagi ditetapkan berdasarkan persentase tertentu. Lalu yang kedua ada kebijakan dividen teratur. Maksud dari kebijakan ini, walaupun pendapatan dari per lembar saham tersebut mengalami kenaikan dan penurunan per tahunnya, tetapi jumlah dividen dalam setiap tahun yang telah dibayar akan relatif sama
ataupun tetap hingga jangka waktu tertentu. Lalu kebijakan dividen yang terakhir ada kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra. Maksudnya itu jumlah rupiah dalam per lembar saham setiap tahunnya itu kan akan ditetapkan. Nah, walaupun keuangan perusahaan mungkin dalam keadaan terburuk nih, tapi pemberi modalnya akan dipastikan untuk tetap menerima jumlah rupiah per lembar saham tersebut. Sebaliknya, perusahaan dan pemberi modal akan mendapatkan dividen minimal tersebut yang ditambah dengan dividen ekstra jika keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik. Sumbernya dari kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya oleh Yuli Komsatu Samratun tahun 2015. Lalu yang ketiga ada teori kebijakan dividen. Menurut Becker Errol, dikutip dalam ARI tahun 2013 halaman 8-9 menyebutkan ada 7 teori kebijakan dividen. Teori yang pertama yaitu bird in the hand theory, menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas investasi atau capital gain di masa yang akan datang. Karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi resiko. Teori yang kedua itu ada signal theory. Teori ini menyatakan bahwa dividen akan mengurangi ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan menyiratkan informasi private tentang prospek masa depan dari perusahaan itu. Lalu teori yang ketiga itu ada tax preference theory, menyatakan bahwa investor atau pemegang saham lebih menyukai perusahaan yang membagi dividen sedikit karena jika dividen yang dibayarkan tinggi, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh investor atau pemegang saham juga akan semakin tinggi. Lalu ada Clientele effect theory yang menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam besaran dividen yang dibagikan akan membentuk klien yang berbeda-beda juga. Lalu ada agensi teori. Agensi teori ini menyatakan bahwa dividen membantu mengurangi biaya keagenan terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kendali atas perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara keputusan yang akan diambil oleh pemilik perusahaan dengan keputusan yang akan diambil oleh manajer perusahaan. Pemilik perusahaan menginginkan laba perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen, sedangkan manajer perusahaan menginginkan laba ditahan untuk ditambahkan ke modal perusahaan. Lalu ada teori life cycle theory yang menyatakan bahwa dividen cenderung untuk mengikuti pola siklus hidup perusahaan dan dividen yang dibagikan mencerminkan analisis manajemen atas pentingnya ketidaksempurnaan pasar, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang berkaitan dengan pemegang ekuitas, biaya keagenan, ketimpangan informasi, biaya penerbitan sekuritas, dan biaya-biaya transaksi. Menurut teori ini, keputusan dividen dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan untuk mendistribusikan aliran kasnya. Lalu untuk teori yang terakhir yaitu ada catering theory yang menyatakan bahwa manajer memberi investor apa yang sebenarnya diinginkan oleh investor, yaitu manajer menyenangkan investor dengan membayar dividen manakala investor berani memberi premi harga saham yang tinggi, tetapi manajer tidak akan membagi dividen manakala investor lebih menyukai perusahaan yang tidak membayar dividen. Sumbernya dari pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan growth terhadap kebijakan dividen oleh Filia Afriani, Ervita Savitri, dan Rini Aprilia tahun 2015. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Anissa karena telah menjelaskan tentang jenis-jenis dan teori-teori dari kebijakan dividen tersebut. Nah, materi selanjutnya ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dan pengertian dari struktur modal. Nah, untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh anggota saya atas nama Pipin Sulistianingsih. Kepada Pipin Sulistianingsih dipersilahkan. Saya Pipin Sulistianingsih dengan NIM A1C021131 akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen.
Menurut Sartono, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu yang pertama, kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Hal ini disebabkan karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga yaitu kemampuan meminjam. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Yang keempat yaitu keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir pemegang saham berada dalam golongan high tax atau pajak 24 yang lebih tinggi dan lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. Yang kelima yaitu stabilitas dividen. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif bagi investor pembayaran dividen. Sumber dari analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan size ukuran perusahaan sebagai variabel modernisasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Meli Nirsandi tahun 2015. Materi selanjutnya yaitu struktur modal. Di dalam materi struktur modal ini ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian struktur modal, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan yang ketiga yaitu rasio mengukur struktur modal. Sumbernya itu dari Pusnas, buku strategi Dwikasi Korporat, penciptaan nilai perusahaan. Pengertian dari struktur modal. Pengertian dari struktur modal atau kapitalisasi adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Struktur modal suatu perusahaan merupakan sebagian dari struktur keuangannya, menurut Weston dan Copeland 1997. Tujuan pokok manajemen dalam struktur modal adalah menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan berusaha mencapai suatu tingkat struktur modal yang optimal dengan risiko paling kecil dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Sumbernya yaitu dari buku Ivusnas, Strategi Diversifikasi Korporat, Penciptaan Nilai Perusahaan, Dr. Siti Aisja, SE, MS. Pengertian struktur modal yang kedua. Struktur modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Perusahaan dalam penetapan struktur modal perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Karena secara langsung, keputusan struktur modal akan mempengaruhi kondisi dan nilai perusahaan, serta menentukan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang. Sumbernya yaitu dari NMNPD, Sweta Made Rusmala, Dewi Jurnal Manajemen Umum. Pengaruh pertumbuhan penjualan struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal. Pengertian struktur modal yang ketiga yaitu struktur modal yang optimal adalah suatu kondisi di mana sebuah perusahaan dapat menggunakan kombinasi utang dan ekuitas secara ideal, yaitu menyeimbangkan nilai perusahaan dan biaya atas struktur modalnya. Struktur modal yang optimal dapat berubah sepanjang waktu, yang dapat mempengaruhi biaya modal terimbang atau weighted average cost of capital. Selanjutnya, perubahan biaya modal akan mempengaruhi keputusan anggaran modal dan akhirnya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Sumber Ipusnas, buku Strategi Diversifikasi Korporat, Penciptaan Nilai Perusahaan, Dr. Aisyah, SE, MSI. Baik, terima kasih kepada Pipin Sulistianingsih. Nah, materi yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan rasio pengukuran dari struktur modal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ada ukuran perusahaan dan struktur modal. Apabila perusahaan membutuhkan pendanaan dari pihak luar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,
Ukuran perusahaan mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan dan bagaimana cara perusahaan memperoleh pendanaan tersebut. Di sini Bangun dan Suryanti 2008, Nanok 2008, dan Prabansari dan Kusuma 2005 yang melakukan penelitian di Indonesia menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh yang sama, yaitu penelitian oleh Baral 2004 di Nepal, serta Shanmugasuntram 2008 pada penelitiannya terhadap industri farmasi di India. Hipotesis yang diajukan adalah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Nah, yang kedua ada profitabilitas dan struktur modal. Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya sendiri. Selain itu, profitabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dan daya tarik bagi menanam modal di perusahaan. Baral 2004, Shanmugasuntram 2008, dan Viviani 2008 yang melakukan penelitian pada bisnis wine di Prancis selama tahun 2000 sampai dengan 2004 menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Di sisi lain, penelitian oleh Prabansari dan Kusuma 2005 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan. Hipotesis yang diajukan yaitu profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga ada rasio bisnis dan struktur modal. Nah, rasio bisnis perusahaan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Tingkat risiko bisnis perusahaan juga mempengaruhi minat pemodal untuk menanamkan dana pada perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian Prabansari dan Kusuma 2005 menunjukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah risiko bisnis mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat ada time interest earned struktur modal. Time interest earned menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjamannya kepada kreditor dengan menggunakan pendapatan operasionalnya. Kemampuan tersebut mempengaruhi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan. Baral 2004 menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar bunga pinjamannya, maka semakin tinggi kapasitas utang perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah time interest earned mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang terakhir ada pertumbuhan perusahaan dan struktur modal. Pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu tanda dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya dan kemudahan perusahaan untuk memperoleh pendanaan eksternal. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan dan kesediaan pemodal dalam memberikan pendanaan melalui utang jangka panjang. Baral 2004, Prabansari dan Kusuma 2005, Shanmugasuntram 2008, dan Viviani 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis yang diajukan yaitu pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Untuk sumbernya, jurnal dari Jurnal Bisnis dan Akuntansi 13 dari Friska Fernanti, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada rasio pengukuran struktur modal. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal yang dapat menunjukkan tingkat rasio suatu perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi pertimbangan para investor mengenai kondisi perusahaan. Di antaranya yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. Kita baca DER ya. Nah, manajemen utang perusahaan dapat diukur dengan rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang atau dana pihak luar. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan sehingga memperbesar risiko yang ditanggung perusahaan. Menurut Warsono 2008, rasio solvabilitas dapat menggunakan dua ukuran, yaitu rasio hutang total terhadap total modal atau DER. Rasio hutang terhadap total modal dibagi DER yang biasa disebut rasio hutang. Melihat keseluruhan
total hutang baik hutang maupun jangka pendek yang disediakan kreditur dibandingkan dengan total modal. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar jumlah modal yang digunakan untuk menjamin besarnya hutang yang disebut dengan debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan modal. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka pendanaan dengan utang semakin banyak. Maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, maka semakin kecil perusahaan dibiayai utang. Untuk rumus perhitungannya, yaitu DER sama dengan debt total dibagi dengan equity total. Debt total itu total hutang, equity total yaitu total ekuitas. Nah, lanjut ke DAR. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Investor tidak hanya berharap laba, namun memperhitungkan tingkat pendapatan yang akan diterima perusahaan. Tingkatan pendapatan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. DAR dapat digunakan para calon investor sebagai dasar untuk menanamkan investasinya ke dalam perusahaan karena menggambarkan total aset yang dapat menggambarkan tingkat pengembalian yang akan diterima perusahaan. Sehingga perusahaan perlu dipahami pada titik mana yang dianggap aman untuk peminjaman. Titik aman adalah jika pinjaman itu maksimal adalah 40% dari jumlah nilai aset. Ingat ya, 40% dari jumlah nilai aset. Rumus DAR yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, lanjut ke yang ketiga, ada long term debt to equity ratio atau LDR. Nah, rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Nah, rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Yang keempat ada long term debt to asset ratio atau biasa disebut LDAR. Rasio ini membandingkan hutang jangka panjang perusahaan dengan total aktiva. Rasio yang menggambarkan berapa proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivanya untuk menunjukkan investasi aktiva atau aset perusahaan. Nah, untuk rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Untuk sumbernya artikel dari Retna Kumalasari 2002 tentang definisi dan rumus menghitung DER. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.